Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Berjumpa lagi keluarga Fast bersama Brian tentunya, meskipun hanya via suara ya. Kalau ketemu langsung repot soalnya. Di Fast Golden Memories keluarga Fast. Tapi seperti biasa setiap hari Sabtu pukul 1 kurang lebih sampai pukul 2 siang nanti, kita akan mendengarkan bersama-sama dialog UMKM Magelang. Wow, kali ini dengan tema meraup untung dari singkong. Sebelumnya, seperti biasa, dialog UMKM Magelang ini disupport juga oleh IKM Center Magelang, OS Production, dan Lembu Wikarta tentunya. Seperti biasa juga keluarga Fast, tentunya Brian juga tidak sendiri karena sudah ditemenin oleh Mas Ozi. Assalamualaikum Mas Ozi. Wabarakatuh. Wah, ini selalu menjadi teman setia Mas Ozi ya, nggak bosan kan? Enggak lah. Kalau bosan nanti UMKM-nya pada kabur. Wah, betul. Ini Mas Ozi sebagai koordinator UMKM Magelang Keluarga Fast. Jadi selama ini sudah berjuang bersama-sama tentunya dengan para pejuang UMKM juga di Magelang untuk bisa hadir di Radio Fast FM dan juga bisa berjuang untuk mengembangkan produknya masing-masing begitu. Nah, siang hari ini sebagai tamu undangan UMKM di Radio Fast FM ada Mbak Eva Lestari. Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Eva ini sebagai owner makanan atau snack dengan istilah namanya itu adalah manggleng ya Mbak Eva ya? Iya, betul. Ini tadi dari judulnya meraup untung dari singkong dan juga ada istilah nama makanannya adalah manggleng, tentunya ini dari singkong, tapi produk seperti apakah ini? Nah, barangkali Mbak Eva bisa menjelaskan terlebih dahulu jadi produknya nih apa Mbak Eva sebenarnya? Oh iya, manggleng ini memang makanan yang dibuat dari bahan utama singkong ya. Kita olah, kita goreng. Kalau manggleng itu memang karena istilah dari produk ini sebenarnya itu banyak sekali. Saya memilih nama manggleng dan produk ini kalau dulu ini kan produk apa ya? Dari warisan nenek moyang gitu. Oke, berarti udah lama ya? Iya, ada sejak dulu gitu. Oke. Tapi dengan rasa khasnya zaman dulu itu sangat keras. Jadi ada teksturnya juga, maksudnya? iya, Oh, teksturnya iya, oke. itu sangat keras. Jadi ada istilah juga zaman dulu itu balung kuok gitu namanya. Nah, Oh, berarti istilah balungku itu karena kerasnya itu ya? iya, Oh, oke. memang produk ini keras. Cuma saya memberikan inovasi baru. Mungkin kalau produk saya ini lebih renyah dibandingkan produk balung kuok zaman dahulu gitu. Oh, Kalau zaman dahulu itu oke. mau gigit itu rasanya takut. Giginya itu Eman-eman. iya, lepas gitu. Oke. Tapi kalau manggleng saya insya Allah masih bisa diterima gitu. Aman, masih digigit masih aman. Oke. Berarti ini kelebihannya daripada balungku pada umumnya itu adalah teksturnya yang renyah ya, Mbak Eva ya? Iya. Oke, jadi nggak perlu khawatir untuk keluarga Fas yang mungkin dari segi usia tuh menengah ke atas, Mbak Eva yang tadinya Iya. khawatir, wah giginya gimana nih, pengen rasanya gemes mau makan, tapi kok Iya. takut kalau nanti kenapa-napa giginya. Nah, tapi produk dari Mbak Eva ini, balungkuo dengan nama yaitu manggleng ini ya, Iya. tidak cuma ada perubahan nama saja, tapi ternyata ada inovasi di mana teksturnya juga lebih renyah, sehingga keluarga Fas nggak perlu khawatir untuk mengkonsumsi ini. Nah, kenapa manggleng ini sebenarnya bahasa apa atau ada artinya apa sih Mbak Iya. Eva ini? Di tahun 2021 dulu, saya itu pengen menciptakan produk dari singkong karena dulu sebelum ini saya juga mengolah singkong, cuma jadi produk yang lain. Oh gitu. Jadi saya membuat inovasi baru. Nah, itu bahannya itu kan pakai gula Jawa. Kalau punya saya itu kan bumbu pedas manis itu pedas asli cabai sama manis dari gula Jawa. Nah, gula Oke. Jawa itu saya cari pertama kali saya nyari itu sampai di Kebumen. Oke. Nah, sampai di Kebumen itu ternyata istilah produk yang saya bikin itu di sana manggleng. Kalau waktu dulu itu pertama kali saya nyari bahan baku itu, saya kan belum paten brand apa yang mau saya bikin buat Iya. merek saya gitu. Iya, betul. Nah, dari situ
karena saya nyari bahan dasar itu sampai sana, makanya saya angkat. Oh, ini karena perjuangan sekali. Oh, oke. Jadi saya ngangkat dari kalau istilah balungku di sana itu manggleng. Jadi yang saya istilah angkat manggleng. Oh, oke, ya. Cukup menarik ya ini. Jadi sebenarnya makanan khas dari singkong dengan istilah balungko ini sebenarnya menjadi makanan yang cukup khas bahkan di Kabupaten Magelang ya, Mas Ozi ya. Iya. Itu nah. Dan tadi seperti yang disampaikan Mbak Eva ini punya istilah yang banyak. Iya. Terus sebelum kita melanjutkan Mbak Eva, ini cukup menarik mengenai penamaan manggleng ini sepertinya. Nah ini Mbak Eva mengawalinya tuh dari tahun kapan membuat UMKM ini? Ini dari tahun 2021. Oh 2021 tadi Iya. diceritakan untuk mencari bahan dasarnya. Iya. Berarti mencari singkongnya itu? Bukan singkong, bahan baku buat bumbu. Oh untuk Utama. bumbunya. Kalau singkong Oke. itu singkong terbaik saya rasa berada di wilayah Borobudur. Oh di Magelang ya. Ya. Wah itu memang Itu sudah memang banyak ya. iya. Singkong kualitas dengan kualitas yang baik itu di Kabupaten Magelang. Oke, nah 2021 artinya mungkin kurang lebih sudah 4 tahun ya, sekitar 4 Iya, tahun ya. menginjak 4 tahun. Oke, nah barangkali kalau misal untuk originalitas ya Mas Ozi, ada usulan nggak nih Mas Ozi untuk nama Manggleng sendiri biar Magelang banget gitu kira-kira? Iya, saya ucapkan terima kasih dulu buat Mbak Eva yang sudah hadir di studio Radio Fast FM untuk kali ini memberikan inspirasi di tengah cuaca yang mendung ya. Nah, Yep. kembali ke Manggleng. Sebetulnya tiap daerah itu punya nama sendiri-sendiri. Betul. Yang penting bagaimana kita sebagai warga lokal memanfaatkan makanan pokok lokal kita menjadi suatu yang berkelas. Oke. Apalagi nyuwun sewu ya, ketela itu kan biasanya dipandang sebelah mata karena gitu rasanya juga Betul. gitu. Nah, dengan adanya teman-teman yang kreatif seperti ini, kita bangga sekali. Kenapa? Kita akan menaikkan grade harga jual dari ketela yang dulunya mungkin berapa perak jadi berkelas gitu ya. Jadi nama Manggleng sendiri mungkin diangkat historicalnya nanti bisa ditanyakan ke Mbak Eva. Yep. Nanti Mas Brian tanya. Jadi ada tadi Mas bilang Manggleng ada. Terus istilah zaman baula kan namanya balung kuwuk ya Mbak Yep. ya. Karena mungkin kalau pakai istilah balung kuwuk orang denger mendengar balungku udah pada lari Udah duluan biasa. karena itu keras teksturnya. Betul. Apalagi anak sekarang banyak yang memakai gigi ya itu Behel. pakai behel kawat gigi ya. Jadi intinya takut lah. Sebetulnya mereka tergoda dengan case-nya yang kelihatan oke gini, tapi ketika nanti dengar namanya itu balungku mereka akan lari. Waduh, ini safety nggak buat gigi kita? Iya. Jadi gitu. Jadi saya ucapkan juga approach-nya untuk Mbak Eva, namanya tidak lagi mengandung unsur zaman baula tadi yang namanya balungku menjadi Manggleng. Mudah-mudahan dengan ini rebranding Magelang, apalagi nyuwun sewu, kita sapa dulu para tamu agung kita yang lagi di trade di Magelang. Oke. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pejuang seperti kita itu bagaimana sih memperkenalkan produk asli lokal kepada tamu-tamu istimewa kita. 2 kali momen kita kecolongan. Yang pertama saya udah mengusahakan untuk adanya negosiasi agar teman-teman UMKM bisa masuk pas kemarin pembekalan yang pertama. Yang kedua kita juga lagi negosiasi bagaimana makanan khas Magelang bisa menjadi oleh-oleh Ya betul. untuk mereka. Monggo Mbak Eva dilanjut untuk Manggleng itu sendiri story-nya seperti apa kok bisa dikatakan dulunya balungku menjadi Manggleng. Monggo. Iya, seperti yang saya katakan tadi. Karena perjuangan untuk Karena- mencari bahan baku tadi iya, itu ya. Perjuangan saya untuk menciptakan produk itu sampai di daerah Kebumen. Saya kira itu yang terngiang-ngiang ya. Iya. Jadi sangat. Soalnya saya dulu 2021 itu saya masih nyambi anak balita Oke. ya. Oh, gitu Iya. ya. Apalagi itu pas Jadi- pandemi kalau nggak salah ya. Iya, karena Ya. memang produk saya ini saya bikin waktu pandemi. Usaha saya yang sebelumnya itu mengalami penurunan omset karena Oke. nggak bisa kirim ke luar kota ya. Karena Itu semua kuliner akses juga Mbak Eva. Iya, cemilan juga berbahan dari oke. singkong juga. Nah itu Manggleng sendiri karena saya ambil dari daerah Kebumen. Oke. Jadi
karena saya mencari bahan baku sampai sana, kemudian kalau saya namai benar seperti yang dikatakan Mas Oji tadi, kalau balung kuwo itu orang sudah berpikir balung itu keras ya. Balung Iya, itu betul. keras. Betul. Saya nggak pengen orang itu kalau dengar produk saya itu udah bener yang tadi Underestimate lari, ya. Iya, lari dulu ya. sudah nggak penasaran lagi. Nah, maka dari itu kayaknya kalau ini tuh mungkin Masih asing ya, jadi Iya, masih penasaran iya. ya. Orang Iya, masih saya pengen nyoba. menciptakan itu biar orang itu Oke. penasaran. Apa sih Oke. sebenarnya ini? Ya. Saya aja tadi pertama dengar manggleng, wah apa ini? Kayak nama-nama itu ya, semacam komunitas jatilan. Jadi Bawaannya pengen joget. ya, gitu. udah mulai apalagi ada gamelannya. Dan kita menambahkan, jadi intinya dari historical historinya tadi bahwa Manggleng itu sendiri dia mendapatkan inspirasinya karena jauh dari perjalanan ke Kebumen. Iya. Jadi saya sedikit ngasih jargon agak agak ekstrim sedikit. Manggleng tidak bikin oleng. Jadi mudah-mudahan iya. gitu ya. Iya, Jadi iya, intinya biar kita jadi perjuangan Mbak Eva menuju ke Kebumen mencari bahan untuk bumbunya itu sampai ke sana, makanya udah tadi pandemi, bawa anak kecil, Iya. dunia seakan runtuh. Makanya jangan sampai tidak ingat Manggleng. Makanya Manggleng jangan bikin oleng. Gitu ya. Iya. Oke, ya itu bisa jadikan tagline barangkali ya Mbak Eva ya nanti ke depannya. Atau mungkin ada rebranding juga untuk nama tersendiri barangkali ya Mas Ozi. Barangkali bisa di Iya. tahun 2025 ini karena sudah semakin modern. Terus modernisasi juga masif sekali di negara kita. Mungkin bisa rebranding juga untuk nama lain yang lebih barangkali bisa lebih kekinian gitu. Atau menarik pangsa pasar untuk anak-anak Gen Z atau Gen Alpha gitu barangkali ya Mbak Eva. Oke, tapi ini cukup menarik ya. Produk ini terdiri dari berapa rasa Mbak Eva? Itu terdiri dari 3 rasa. Cuma yang satu itu memang kami sistem PO. Jadi kalau ada Oke. pesanan kita baru bikin. Rasanya apa saja Mbak Eva? Itu Bisa ada dijelaskan? rasa manis, manis gula Jawa juga, rasa original, Oke. sama yang pedas manis. Oke. Manis original dan pedas manis ya. Iya. Oke. Itu untuk bahan bakunya yang dulu pertama kali di tahun 2021 didapatkan di Kebumen, sampai sekarang masih dari sana Mbak Eva? Iya, masih. Oke. Cuma saya melalui perantara ya, nggak berangkat ke sana sendiri. Nah, saya udah semakin kesini semakin banyak channel gitu, Oke, banyak channel ya. yang jualan bahan gula Jawa ini. Jadi saya lebih mudah lagi, nggak usah pergi ke sana, udah dapat. Oke, di Magelang. betul. Dan sebagai pelaku UMKM, seperti mungkin Mas Ozi juga merasakan beberapa pelaku UMKM yang pernah datang ke sini juga pasti bercerita kalau sembari mengembangkan produk ini sembari belajar terus ya Mbak Eva. Iya, Jadi yang iya, tadinya mungkin wah cari bahan baku ini kira-kira suppliernya dari mana, akhirnya dapet Iya. gitu ya lama-lama. Nah, kira-kira sampai saat ini apa yang mungkin pengen dikembangkan lagi Mbak Eva dari produk ini? Yang pengen saya kembangkan sih itu. Yang pertama tentang kemasan saya sendiri. Karena Oke. saya memang selama dari 2021 sampai sekarang ini belum pernah mengikuti pelatihan tentang kemasan gitu. Oh, Jadi masih iya, awam oke. tentang kemasan produk yang baik, yang sesuai dengan itu kan ada kriteria Iya itu betul. ya. 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 Di mana kita meletakkan komposisinya, Ya, label betul. halal dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Oke. Mungkin saya masih butuh belajar sekali tentang itu. Barangkali ada masukan nih Mas Ozi. Baik, terima kasih karena menyinggung tentang desain kemasan. Kebetulan kami juga concern di Iya. desain kemasan. Makanya saya baru mau menanyakan sebetulnya nanti di segmen kedua, tapi sudah dikasih warning sama Mbak Eva, kita jawab ya. Selama ini Mbak, mohon maaf sebelum masuk ke desain kemasan, fasilitas halal kemudian PRT didapat dari mana Mbak? Itu dari dinas juga. Dari dinas. Iya. Ya, jadi intinya nanti kebetulan kami juga ada beberapa partner klien di dinas, kemudian dari kabupaten maupun provinsi. Nanti untuk bisa masuk ke desain kemasan seperti apa, biar nanti kita ajukan ke mbaknya. Jadi intinya bukan bermaksud
kita menggurih atau seperti apa, makanan mbaknya sudah high class nih. Cuman ketika nanti desain kemasannya itu saya misalnya masih kekeh pakai standing pouch yang ini bukan standing pouch ya, ini plastik transparan seperti ini, paling tidak stikernya itu agak dipanjangin seperti ini mbak. Iya. Jadi nggak kayak diborong sendiri satu halaman ini isinya bermacam-macam. Oke. Namanya dibikin yang agak bagus, dibikin seperti apa, nanti kemudian peletakannya biar nggak numpuk. Jadi kalau yang di depan itu udah nama dan mungkin perizinan, yang di belakangnya juga dikasih. Oh iya. Saya juga lagi mendampingi untuk ini. Kita repacking untuk teman-teman dari daerah sana, itu kan ada penghasil ceriping juga dari ketela. Makanya kita namanya pun kita menjual semuanya. Jadi kita kolaborasikan antara nama Indo sama luar. Biar langsung nendang. Dan ini tadi masukan dari saya, mudah-mudahan tidak menjadi insecure, berikan tagline yang terbaik untuk produk panjenengan. Iya. Jadi ada namanya, ada tagline-nya ya. Ketika namanya sudah mengena, paling tidak orang ingat jargon dan tagline-nya itu, oh masuk ini. Kebetulan ini sudah bagus, kemudian ini yang di plastik seperti ini, sudah tinggal nanti ini dibesarin lagi ukurannya. Kalau masih pengen pakai plastik yang transparan digedein, namanya dibesarin, kemudian varian-variannya nanti kalau bisa di sini. Jadi di depan itu jangan terlalu lama dengan tulisan-tulisan yang mengganggu nama brand panjenengan. Seperti itu mbak. Iya. Oke, berarti Terima Mas kasih. Ozi ini sebenarnya dari dinas tuh ada fasilitas sebenarnya, Ada pelatihan seperti itu ya. Cuman saya kasih tahu bahwa cakupan Kabupaten Magelang untuk pendampingan itu terlalu banyak. Iya, sangat luas. Mungkin teman-teman yang bekerja di dinas itu kurasinya terlalu jauh jangkauannya. Kebetulan biasanya mereka itu nggak mungkin lah seluruh Kabupaten Magelang di roadshow-in semua. Betul, mungkin betul. dari teman-teman yang sudah pernah difasilitasi diminta, oh coba deh pelaku usaha yang baru bagaimana bisa kita fasilitasi seperti itu. Jadi sebetulnya itu bisa mandiri, juga bisa mendapatkan fasilitas dari dinas. Tapi kalau fasilitas dari dinas biasanya waiting list. Oke. Karena Ya, Kabupaten Magelang sekali lagi cakupannya itu banyak Luas. sekali. Oke, dan pelaku UMKM juga luar biasa ya di Kabupaten Magelang. Barangkali Mbak Eva bisa juga sharing dengan pelaku UMKM yang kan pasti ada komunitas dan sudah kenal juga kan. Iya mas. Nah mungkin bisa nanti sharing dari mana desainnya, terus gimana teknisnya, barangkali bisa. Karena dari produk yang menurut saya sih ini dilihat dari luar aja saya langsung pengen makan ya. Iya, biasa kan. Jadi apalagi dengan packaging yang lebih modern sih bisa dibilang ya, itu barangkali lebih menjual lagi. Iya. Mbak Eva nih luar biasa. Nah ini nanti kita belum coba ya, nanti kita mungkin barangkali akan coba dengan rasa yang luar biasa, barangkali bisa dibantu dengan packaging yang luar biasa juga. Nah ngomongin masalah produksi dari produk Mbak Eva ini dikerjakan sendiri sejauh ini atau sudah ada berapa rekan atau gimana Mbak Eva? Iya, kemudian saya sendiri masih terjun di produksi juga. Saya bagian di pengemasan. Oke. Terus ada juga yang bantu di penggorengan. Ini kan kebetulan produk saya ini belum bisa pakai mesin ya, Kak. Kayaknya memang nggak bisa. Masih berarti manual ya membuatnya? Prosesnya manual semua. Ini motongnya juga manual, pakai pisau. Dan Jadi khas saya ya, juga- potongan manual tuh sebenarnya. Iya, memang Nggak itu apa-apa yang mbak. Jadi intinya nggak pakai mesin nggak apa-apa. Yang penting jenengan pertahankan bahwa itu handmade, ya kan. Iya, Kalau memang betul. nanti balung kok sudah namanya ini sudah jadul, kemudian tersentuh dari mesin kembali kan jadi aneh ya lagi ya mbak. Iya, memang karena itu juga saya pengen bermanfaat buat orang-orang sekitar. Iya, Mungkin kan oke. dengan saya ini proses masih manual kan saya masih lebih banyak menggunakan tenaga manusia daripada mesin. Bisa Seperti membuka itu. lapangan pekerjaan juga ya. Oke. Ya. Daripada ibu, kebanyakan berarti kaum perempuan yang membuat atau juga Iya. Ada yang laki-laki satu. laki-laki juga. Oke. Jadi daripada gabut kan ibu-ibu di rumah habis menyelesaikan pekerjaan rumah Iya. bisa membuat produk dari Mbak Eva ini Iya. gitu ya. Harapannya bisa
ya bareng-bareng lah sambil belajar juga bareng-bareng Kebetulan Mbak Eva, memang apa ya, bagian motong itu memang ibu-ibu. Oke. Jadi mereka seneng, nggak di rumah. Misal di rumah itu kan sendiri mungkin bosen ya. Kalau di situ ada kumpul temennya sama ya. teman-teman ngobrol, dengerin si mbah-mbah, ibu-ibu bercanda itu Oke. kita senyum-senyum sendiri juga. Iya. Jadi ngerjainnya juga nggak jenuh ya, Iya. sambil motong, sambil cerita, dapat Iya. hal baru, dapat cerita baru, Iya. dapat guyonan baru. Iya. Luar biasa. Oke. Yang pasti kualitas dari produk ini juga tidak berkurang, kuantitas juga tidak berkurang gitu ya Iya. Mbak Eva. Nah, ngomongin masalah kuantitas ini biasanya Mbak Eva sistemnya gimana? Ada stok atau biasanya sampai berapa kilo per hari atau seperti apa Mbak Eva? Kalau produksi saya, tapi 1 minggu ndak full ya. 1 minggu tetap ada libur. Oke. Jadi maksimal itu saya bikin 1 hari itu 100 kilo. Oh, 1 hari 100 kilo 100 ya? kilo Wow, lumayan banyak juga singkong. itu ya. Oke. Jadi 1 kintal singkong pasti itu setiap harinya ya? Diolah? Iya. Oh, Iya. oke. Berarti ada stoknya juga? Kalau kita itu kebetulan Mhm, mhm, biasanya itu hari Sabtu, Minggu itu kan libur. mhm. Nah, misal produksi dari hari Senin sampai hari Kamis itu Ya. biasanya kita masih ada stok. Oh, Cuma oke. pas waktu weekend itu stok udah menghilang semua. Wah, Udah alhamdulillah ya. Iya, Luar sudah- biasa. sudah ada yang beli. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti kurang lebih setiap hari 100 kilo. Iya. Dan kalau di Magelang sendiri untuk mencari bahan baku dari singkong ini juga sangat mudah ya? Sangat mudah ya. Gitu. Nah, apa sih yang membuat ide pertama kenapa Mbak Eva ini mengolah singkong, produk singkong? Ya karena memang di Borobudur itu singkong itu Melimpah ya? melimpah ya. Oke. Stoknya banyak. Mm-mm. Kebun singkong itu tiap kampung itu luas-luas. Pasti ada ya? Pasti Oke. ada. Mbak Eva sendiri Hebat. juga menanam singkong? Kebetulan saya enggak menanam, nggak punya lahan. Oh, tapi di beberapa wilayah di tempat Mbak Eva Iya, tetangga-tetangga pada menanam ya? saya Oke. menanam. Jadi bisa banyak dimanfaatkan yang ya. Wah, luar biasa. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ozi ya, bahwa singkong itu mungkin di mata masyarakat karena murah kan ya singkong itu kalau maksudnya belum diolah. Iya. Iya kan? Nah, sehingga akhirnya Mbak Eva ini bisa menciptakan nilai jual yang jadi meningkat, Iya. lebih tinggi dan lebih elegan di mata masyarakat ya. Wah, luar biasa. Oke, nanti kita sambung lagi nih. Obrolan kita sudah semakin luar biasa. Kita jadi tahu nama Manggleng ini berasal dari mana tadi. Terus cerita dari Mbak Eva penuh perjuangan untuk mendapatkan bahan baku dari pembuatan ini sampai ke Kebumen, bahkan sampai membawa anak pada Iya, saat itu iya. ya. Luar biasa. Nanti kita akan ulik lagi cerita menarik dari Mbak Eva. Tetap stay tune di Dialog UMKM Magelang. Keluarga Fas masih bersama Brian tentunya di siang hari ini di Dialog UMKM Magelang. Ditemenin juga sama Mas Ozi sebagai koordinator UMKM Magelang. Dan juga narasumber kita pada siang hari ini Mbak Eva Lestari sebagai owner DSN Manggleng. Jadi Manggleng tadi ada DSN-nya depannya. DSN itu apa Mbak Eva? Oh iya, DSN itu inisial dari ketiga anak saya. Saya Mm-hmm. kebetulan ibu 3 anak. Oke. Jadi D itu anak saya yang pertama Mhm. Diva, yang kedua S, Mm-mm. anak saya yang kedua Selena, dan Mhm. yang ketiga N itu Nio. Oke, jadi itu inisial anak ya. Iya. Selalu melekat di situ, luar biasa. Emang seorang ibu gitu ya. Perjuangannya selalu didampingi sama anak juga Iya. karena ya saling melengkapi. Doa ibu untuk kesuksesan anak, kesuksesan ibu juga karena doa-doa dari anak-anaknya Iya, gitu ya. betul. Luar biasa. Oke. Mbak Eva tadi belum sempet senggol ya. Tadi kan disampaikan oleh Mbak Eva ada 3 rasa. Iya. Ada rasa original, manis sama pedas manis. Terus ada 1 varian rasa yang harus order, itu yang mana? Manis. Oh, yang manis Iya. ya. Oke. Itu alasannya kenapa Mbak Eva? Kenapa harus PO dulu? Kebetulan saya nggak mau yang numpuk-numpuk barang di rumah gitu. Oh, Jadi oke. saya berusaha, saya produksi barang saya tidak dalam jangka lama itu udah laku Udah, gitu. oke. Saya tidak mau menimbun. Jadi kalau untuk rasa manis itu memang permintaan cuma
beberapa orang yang memang nggak suka pedas ya, jadi permintaannya itu cuma sedikit. Cuma saya memberikan apa ya, memberikan pilihan buat mereka gitu, biar betul. mereka pun bisa merasakan produk saya. Jadi kalau untuk yang manis memang PO, jadi Oke. mereka pesan dulu baru saya bikinkan. Kalau bisa disimpulkan dari 3 varian rasa ini yang paling laris yang mana Mbak Eva? Yang pedas manis. Oh, pedas manis ya? Iya. Oke. Gak tau kenapa ya, anak-anak nggak tahu zaman sekarang atau anak-anak muda seneng pedes ya Mas Ozi ya? Iya, karena mulut-mulut nih Pedes ya? begitu ya. Jadi intinya Mbak Eva, kita sangat berterima kasih sekali kepada Radio Fast FM, kemudian kepada Lembu Wikarta, dan saya pribadi sangat-sangat terharu ketika teman-teman begitu berjuang bagaimana mengangkat makanan jadul menjadi sebuah makanan berkelas. Yep. Itu sebetulnya PR teman-teman itu sudah terrealisasi. Hanya kita itu lemahnya adalah sinergitas antara pelaku, kemudian para pemerintah. Itu bagaimana ketika mereka sudah berjuang mewujudkan nilai suatu makanan dari yang harga receh menjadi harga yang berkelas. Yep. Itu kan sebuah pola pikir yang harus kita apresiasi. Nah, di tengah gejolak seperti ini, bagaimana nanti kebijakan-kebijakan pemerintah maupun pihak-pihak terkait, stakeholder yang harus memajukan mereka. Jangan sampai asa dan mimpi mereka itu Putus gitu ya. hanya karena gejolak yang susah gitu loh. Apalagi Nyun Sewu Magelang ini sangat-sangat potensial sekali. Oke. Timbal baliknya ketika para pelaku UMKM itu sudah punya asa, butuh oase dari stakeholder, bagaimana mereka itu dijembatani, difasilitasi. Yep. Ingat, anggaran yang dipunyai Kabupaten Magelang itu luar biasa gedenya. Tinggal nanti pemain-pemain yang di atas itu betul. bisa nggak nyampe ke teman-teman pelaku. Saya sendiri juga sering prihatin bagaimana nanti makanan seperti mangling ini akan luruh karena tidak ada gencatan-gencatan dari pemerintah. Kita nggak menyalahin pemerintah atau mengkritisi pemerintah, tidak. Tapi pemerintah adalah pemegang dari segala regulasi yang ada. Jadi ketika sudah ada regulasi baik, simbiosisnya terjadi, perjuangan kami tidak sia-sia. Contohnya, sewaktu kita mengundang pengrajin batik, sekarang sudah menjadi pembahasan bagaimana batik itu akan menjadi seragam Kabupaten Magelang. Yang kedua, PR saya adalah bagaimana makanan jadul khas Magelang itu akan merajai di kota kita. Lebih-lebih nanti dengan adanya sinergitas para pemimpin daerah, pemimpin pusat di Magelang ini menjadi jembatan bagi teman-teman Magelang untuk berkaya. Ingat, produk Magelang tidak selalu kaleng-kaleng, tapi mereka juga punya produk yang bisa mengangkat Magelang itu punya ciri khas selain Borobudur. Dan juga kita punya Magelang kota punya disebut sebagai kota tua. Bagaimana kita sondingkan historinya tadi antara kota tua dengan makanan jadul. Contohnya kemarin ada ini Magelang, kemudian ada sebentar lagi yang kita repacking dengan teman-teman itu dari Ketela juga. Kenapa tidak kita? Yang penting sekali lagi teman-teman UMKM kita berpesan bagaimana kita sering mengadakan audiensi dengan para pejabat, para pemimpin rakyat, karena mereka adalah abdi kita. Oke, ya betul. Begitu. Jadi semoga pertemuan para pemimpin daerah kali ini di Magelang juga menjadi sarana ya, sebenarnya ini menjadi momen yang pas, dan semoga ini didengar. Pertemuan kita dialog UMKM Magelang ini juga semoga didengar oleh para pimpinan daerah sehingga memang diperhatikan betul gitu. Ya memang harus bersinergi ya tentang fasilitas umum yang harus dibenahi dan juga UMKM
harus dibantu juga ibaratnya gitu kan. Karena mereka juga berjuang dari awal Iya. dan memang butuh support gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Ozi sudah menyampaikan hal yang cukup menarik ya. Dan Mbak Eva tentunya mendukung ya apa yang tadi sudah disampaikan Mas Ozi, apalagi Iya, sangat setuju dibantu oleh sekali. pemerintah. Itu kan harapan kita ya sebagai Iya. UMKM yang terus-menerus memutar otak ya bisa dibilang. Karena zaman selalu berubah. Saya yakin pasti Mbak Eva juga mengalami jatuh bangun yang luar biasa untuk Iya. menciptakan si Manggleng ini. Nah, Iya. kurang lebih mungkin bisa diceritakan Mbak Eva apa yang pernah menjadi hambatan atau kesulitan dalam menciptakan satu produk ini. Iya. Kalau saya dalam bisnis menjalankan ini mungkin pemasaran itu ya. Oke. Kalau untuk pemasaran itu memang istilahnya kalau babat alas, kalau orang Magelang itu babat alas itu hal yang menantang sekali. Bagaimana kita bisa mengenalkan produk kita Ya, betul. sampai ke konsumen yakin membeli, itu sangat susah sekali. Jadi Oke. dulu saya awal itu bikin itu cuma 10 kilo. Belum 15 berani kilo. banyak ya. Iya, Aha. itu pun saya jual itu dulu kan masih online Facebook itu ya. Iya, betul. Saya dapat dari Facebook itu 1 kilo di sini, 1 kilo di sana, jarak berapa lagi. Jadi saya bikin rute. Hari apa itu jalan ke Magelang, hari apa jalan ke Muntilan. Jadi seperti itu. Setiap weekend itu saya muter-muter ya cuma ngelayani itu 1 kilo, Oke. 2 kilo. Seperti itu. Dan itu untung apa malah boncos Mbak Eva? Ya mungkin karena memang promosi itu nggak murah ya. Memang Oke, betul. memang promosi itu nggak murah ya, saya jalani aja. Oke, dan Selama saya masih bisa beli bahan baku lagi, mungkin prinsip saya dulu gitu ya. Selama Belum saya masih bisa cari beli untung ya. iya, beli bahan baku lagi, ya udah tak jalankan dulu. Oke, yang penting namanya sudah menggaung kemana-mana. Iya, Oke. alhamdulillah kalau sekarang itu mungkin kalau di Kabupaten Magelang memang tidak begitu banyak yang kenal ya. Cuma memang pasaran kita itu memang di luar kota. Oke. Yang penting membawa ciri khas atau karakteristik Magelang, Iya. gitu kan. Kalau DSN Manggleng ini dari Kabupaten Magelang gitu Iya, ya Mbak betul. Eva. Wah, luar biasa. Jadi ini sudah mulai merambah ke beberapa daerah ya Mbak Eva ya. Iya. Biasanya kalau untuk pemasaran sendiri gimana prosesnya Mbak Eva untuk saat ini? Kan pastinya sudah ada upgrade ya dari sebelumnya. Iya, kalau untuk pemasaran yang banyak itu memang kita ke pengepul. Jadi kita online itu ya masih ada beberapa yang kirim ekspedisi seperti itu, titip di ekspedisi sesuai permintaan yang beli ya. Itu kita ke Semarang, kita ke Jawa Barat gitu. Cuma yang terbanyak memang untuk saat ini diambil pengepul. Oke, kalau untuk pengepul sendiri itu penyebarannya kemana aja Mbak Eva? Itu sampai Kalimantan, sampai Oh, luar Jawa ya, luar Iya. biasa. Wah, luar Iya, biasa nih memang Mas Ozi. sampai- Luar biasa kan? Produk Magelang sudah sampai ke hampir seluruh penjuru Indonesia. Iya. Iya, memang kalau lewat ini pengepul itu memang sampai wilayah yang luas gitu. Iya, dan Iya. nggak disangka-sangka ya kalau sekarang ternyata sehari produksinya bisa 100 kilo dari dulu yang hanya 10 sampai 15 kilo Iya, ya, Mbak 10 Eva ya. kilo itu bisa 2 hari. 15 kilo Bahkan nggak cuma sehari itu ya. Iya, Iya. Wah, luar biasa. Ini bisa memang menjadi perjuangan sekali. motivasi untuk para pelaku UMKM barangkali yang baru merintis ya Mas Ozi, bahwa memang ya mau membangun UMKM itu harus berjuang dulu Iya, ya. jadi gitu. intinya kan proses-proses yang harus kita hadapi itu kan tidak mudah. Jadi kita garis bawahi bahwa di tahun ketiga keempat itu mungkin kita bisa menghela nafas. Ya. Iya. Oh iya, ternyata apa yang kita tanam, apa yang kita tabur akan kita tuai Di kemudian hari. Iya, ya. jadi tidak langsung di tahun pertama. Mungkin kalau untuk tahun pertama masih untuk pengenalan produk. Iya. Tahun kedua kita bagaimana untuk ekspansi. Ketiga baru kita akan mulai memetakan bagaimana sih produk saya ini tetap konsisten bisa kita produksi. Jadi intinya tadi Mbak Eva juga udah bilang bahwa Magelang hati-hati jangan sampai produk kita diakui lagi oleh orang lain. Kota lain. Iya, kan karena memang Magelang itu khas unik kok. Makanan-makanan itu sangat-sangat identik dengan Magelang. Yap. Getuk,
Ini ada Manggleng. Dan ini adalah sekali lagi sektor-sektor APBD yang didapat Kabupaten Kota Magelang itu ya dari pariwisata, dari UMKM. Iya. Itu adalah sektor yang sekarang paling digenjot. Betul. Tapi genjotannya ketika nanti antara pelaku sama para penyelenggaranya tidak balance, timpang nanti ya. Oke, Jadi betul. intinya mudah-mudahan dengan adanya pergeseran pemimpin yang mudah-mudahan nih disuarakan oleh mereka lebih merakyat. Kita sering melihat beberapa kali debatnya mereka bahwa mereka akan ngantornya dikurangi, lebih jalan-jalan ke. Mudah-mudahan itu akan menjadi fasilitas tersendiri. Iya, betul. Ini Mbak, jadi gini, mudah-mudahan sampaikan ke komunitas yang ada di Kabupaten Magelang. Sekali lagi kita harus tahu momen-momen yang akan terjadi di Magelang itu apa aja, ditulis. Jadi nanti kita suarakan lewat dinas. Kemudian kalau dinas nggak nyampe, nanti ke dewan kita ada tertingginya apa, kita temui. Seperti momen-momen ini kan langka Mbak. Retreat ini kan langka Mbak. Ketika kita nggak ada tembusan dari kita ya susah. Kalau kita nunggu dipanggil sama dinas, dipanggil sama dewan, yo ngumpulin makanan khas Magelang mereka oleh-oleh. Jangan, kita yang gerak karena memang UMKM itu sudah diciptakan untuk menjadi pejuang sejati. Bagaimana kita menjemput bola. Yap. Jangan sampai nanti momen-momen yang di Magelang tahunan apa, bulanan apa, mingguan apa, harian apa, kita tidak tahu. Karena itu yang harus mengejar kita. Jangan nunggu nanti ayo doyak-oyak, jangan. Kita harus ngoyak pejabat. Karena pejabat memang harus memfasilitasi itu. Kapan Magelang akan diakui di kota lain, kemudian diakui negara lain kalau tidak ada sinergitas antara pelaku sama pejabat-pejabatnya. Karena dari situ akan terbentuk nanti sebuah simbiosis bagaimana mengangkat Magelang itu diperhitungkan di kancah internasional maupun di nasional. Lebih-lebih apalagi nyuwun sewu, Magelang ini sekali lagi kita sudah menang di set tempat menang. Kemudian fasilitas juga lumayan bagus Magelang itu. Makanya progres ini jangan sampai para UMKM hanya duduk diam ngalap berkait dari Tuhan, bagaimana Tuhan nanti akan mengarahkan kita. Begitu. Pasrah gitu ya. Ya jangan pasrah. Jadi mulai dari sekarang saya memfasilitasi Mbak Eva siaran di Fast FM ini tujuannya adalah bangun dari mimpi manis untuk merealisasikan bagaimana produk kita itu diakui Magelang. Baru setelah itu nanti kalau mau go kemana, pemerintah akan melek. Oh, perjuangan mereka butuh Support, uluran gitu. tangan mereka. Ya, begitu betul. Mbak. Oke? Iya. Setuju? Oke. Setuju sekali. Jadi semoga produk Mbak Eva ini juga harapannya bisa terkenal di Kabupaten Magelang sehingga nanti pemerintah mau support dan untuk keluarnya lebih lancar ya. Lebih mudah gitu. Iya, lebih mudah gitu. Semoga kedepannya jalan. gitulah Mbak Eva ya. Iya, Oke. amin. Nah, kita kembali produknya Mbak Eva nih. Tadi DSN Manggleng ya. Iya. Ini kemasannya kan kalau saya lihat keluarga Fast barangkali kalau Anda pengen tahu, ini ada 2 kemasan, yaitu kemasan yang menggunakan plastik ya, dan juga ini apa ya disebutnya ya kalau kayak gini ya? Toples. ya. Oh, toples ya, Toples. kemasan toples. Nah, ini Tabung, memang hanya ada 2 kemasan varian tabung. kemasan ini. Iya. Oh, ini beratnya berapa ons ini? Yang kemasan plastik biasa itu 250 gram. Berapa gram, berapa ons? Iya, 250 gram. Yang tabung itu 300 gram. Oh, oke, selisih 50 gram ya. Iya. Oke, harganya sendiri bisa di-spill nggak nih? Kalau untuk harga yang pedas manis itu yang kemasan plastik biasa itu 13.000. Masih Yang masuk. Ya, terjangkau ya. Kemasan tabung itu 20.000. Oke. Jadi untuk yang 300 gram itu 20.000, untuk yang 250 13.000 ya. Oke, itu Kalau yang pedas manis. Yang pedas manis. Kalau yang original itu yang kemasan plastik biasa itu 10.000. Murah banget. Iya. Iya, untuk 250 gram ya. Yang Lumayan. kemasan tabung itu 14.000. Oke. Kalau untuk yang manis, yang rasa manis? Yang manis sama harga dengan pedas manis. Oh, Ya. Oke, gitu. Jadi untuk harga juga sebenarnya cukup ideal ya untuk produk seperti ini gitu. Masih masuk, Mas. Mhm. Masih masuk. Jadi intinya untuk Mbak Eva kita kasih masukan.
tinggal gencarin promosinya lewat offline dan juga online. Kita bidik teman-teman yang mempunyai follower banyak untuk sekian kalinya mereview makanan jenengan. Jadi itu dari situ nanti akan bisa menjadikan kita lebih dikenal di dunia mayanya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah lupa untuk ikut beberapa event yang diadakan baik itu di kabupaten, di provinsi maupun bahkan sampai ke pusat. Karena dari situ pengenalan produk mbaknya akan segera terrealisasi. Jadi ketika memang dinas juga nggak pernah nyenggol mbaknya, yo rajin-rajinlah datang ke kantor dinas. Karena memang kita yang butuh, mereka sih untuk mengangkat sebuah produk itu sebetulnya mereka tidak akan eman-eman, cuman ketika kita butuh ada geraknya gitu. Oke, Kita berarti- mendekati gitu ya. Iya, karena memang bagaimana saya hanya menyayangkan kenapa produk-produk Magelang ini sudah masyhur duluan di kota-kota lain, bahkan di luar Jawa, sedangkan di kota Magelang sendiri sendiri kita malah tidak ada. belum. Makanya Oke. kita tidak bisa menyalahkan pejabat ketika kenapa pejabat nggak mengopeni kasarannya gitu, karena kita nggak memperkenalkan dulu ke mereka. Jadi jangan dibalik, kita wis booming duluan di kota lain, di kota sendiri kita dikucilkan, kan aneh. Ya. Tapi saya ada pertanyaan. Kalau misal kita mendekati ke dinas gitu ya, apakah respon mereka itu pasti baik? Ya jangan begitu Mbak. Tugas saya ketika nanti jenengan direspon tidak baik, saya bisa, kita kan banyak harus Bersinergi ya. bersinergi berarti ya. Mbak. Jadi kita misalnya si A, si B kan memang punya karakter masing-masing. Jangan sampai nanti jenengan ketika ditangani A kurang memuaskan, jangan langsung lokro. Kita kondisikan bagaimana, seperti saya, tugas saya koordinator UMKM adalah bagaimana saya menyadarkan mereka. Karena saya memfasilitasi teman-teman itu, nanti kita ada audiensinya. Ketika pelayanan A kurang baik, kita sekarang ada namanya reviewnya Mbak, semuanya itu. Di setiap oke. pekerjaan. Mungkin kayak Mas Dian ada, ketika kita kerja kan tetap, misalnya kayak Mas Dian kan jadi guru, penyiar. Mesti ada reviewnya bagaimana grade beliau. Jadi jangan takut Mbak ketika nanti Memang mau ke arah sana itu kadang kurang apa ya? Kurang pede gitu, kurang Ragu mantap gitu gitu, ya. ragu. Nah. Apakah respon mereka itu baik terhadap nah, kita? itu kalau Seperti jenengan itu. sendiri, kita kan punya komunitas, bawalah atas Ya. nama komunitas, iya. mereka akan lebih diterima. Karena kemarin saya ada audiensi dengan dinas, dengan dewan, itu biasanya memakai nama komunitas. Kecuali memang kita memang pelaku UMKM yang sudah punya nama, sudah istilahnya kita diperhitungkan di kancah Iya. UMKM, itu baru suara kita didengar. Tapi kalau kita pemain pemula alias newbie, berat Mbak. Apalagi nyuwun sewu, mereka kan juga pikirannya kan nggak cuma mikir UMKM tok. Iya. Kecuali memang dinas yang konsen di bidang kita, itu biasanya masih mau mendengar. Itu pun kadang ada segelintir, beberapa gintir suara negatifnya, saya paham. Tapi yang penting, sekali lagi, kuncinya adalah gunakan komunitas untuk duduk bersama mereka. Oke, jadi intinya dari Mas Ozi itu kita sebagai pelaku UMKM ya tetap harus proaktif istilahnya gitu ya. Iya. Cuman juga keproaktifan ini mungkin barangkali bisa dimusyawarahkan dulu, kemudian sharing dengan komunitas sehingga kita punya satu visi misi yang sama lah intinya ya, Iya. antara pejabat daerah dengan pelaku UMKM tuh punya satu visi misi yang sama gitu, sehingga saling mendukung ketika nanti UMKM bermasalah. Pejabat di daerah tersebut mendukung, begitu juga dengan mungkin pejabatnya kurang ngeh dengan UMKM, nanti komunitas juga bakal mendukung gitu, artinya Iya. gitu kan. Kita selalu bersinergi. Barangkali pasti ada jatuh bangun ya, apalagi keterkaitan dengan UMKM, terus kemudian dilema yang terjadi dengan pemerintah dan lain sebagainya, pasti adalah beberapa hal. Cuman memang yang diharapkan oleh Mas Ozi supaya ini semua menjadi balance yang luar biasa gitu kan, sehingga Iya. menimbulkan perkembangan UMKM yang cukup baik untuk Kabupaten Magelang selanjutnya gitu. Oke, luar biasa ini kalau
siang hari ini keluarga Fast, barangkali Anda mendengarkan Dialog UMKM. Tentunya ini Mbak Eva mengenalkan produk yang bisa dibilang menjadi khas Magelang ya, karena singkong bahan dasarnya ya. Iya. Benernya adalah singkong dan diolah sedemikian rupa. Tadi sudah dijelaskan juga ada 3 varian rasa, yaitu manis, pedas manis, dan juga original. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Eva bahwa penjualan terbanyak di pedas manis ya, Mbak Eva ya? Iya. Pedas manis. Nah, ini untuk pemasarannya ini mungkin terakhir ya. Untuk pemasarannya sendiri kalau saat ini tadi kan bisa di pengepul, terus ada online-nya juga. Nah, barangkali kalau misal mau pesen secara langsung ke Mbak Eva atau barangkali melalui media sosial bisa nggak, Mbak Eva? Kalau media sosial kemudian apa itu? Memang Facebook? saya belum Oh, belum aktif merambah ya? Iya, Oke. cuma, Oke. cuma di Facebook itu. Saya punya Instagram Tapi ada, pribadi. cuma memang belum buat maksimal gitu Iya. Oh, iklan di gitu. situ. Oke. Mungkin Facebook saya itu yang Barangkali Mungkin bisa WA? Ya, Disebutin. WA. Monggo disebutin dulu. WA saya 0852 Oke. 3678 7675. Oke, jadi kalau misal nih barangkali ada keluarga Fast yang bingung mencari produk DSN Magelang ini, Iya. nah bisa secara langsung menghubungi Mbak Eva ya. Iya. Oke, keluarga Fast bisa WA Mbak Eva di 0852 3678 7675 gitu. Meskipun memang ini produk sebenarnya sudah tersebar oleh pengepul ya di beberapa wilayah. Barangkali kan ada yang wah kok pengen nih, penasaran banget nih. Nah, nanti bisa hubungi langsung ya Iya. sama Mbak Eva. Karena Oke. saya memang fokusnya biar sebagian besar itu presentasinya itu mereka saja yang jual. Oh, Jadi gitu. saya nggak mau Oke. tabrakan harga gitu. Betul, betul. Saya mempertimbangkan itu. Oke. Ya, luar biasa nih keluarga Fast. Kita tidak berasa sudah kurang lebih 60 menit ya, Mas Ozi juga dan juga Mbak Eva. Kita ngobrol di sini dengan produk singkong yang luar biasa dari Mbak Eva tentunya. Namanya adalah DSN Magelang ya. Nah, ini memiliki kisah yang luar biasa juga tadi. Kata Magelang ini, perjuangan dari Mbak Eva yang cukup luar biasa. Terima kasih untuk Mbak Eva yang telah hadir, Mas Ozi juga yang sudah hadir pada siang hari ini. Harapannya sih semoga nanti ke depannya produk Mbak Eva ini bisa terus berkembang, penjualannya juga semakin tinggi. Amin. Kemudian untuk packaging ini juga semoga bisa repackage nanti di tahun ini menjadi kemasan yang lebih Amin, oke ya. lagi, kekinian. Dan tentunya barangkali nanti ada varian rasa yang lain, barangkali ada Magelang matcha atau rasa yang lainnya. Oke, terima kasih. Begitu Mas Aziz dan juga Mbak Eva. Kita cukupkan keluarga Fast Dialog UMKM Magelang pada hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.